Jumpa lagi sobat All About China. Semoga dalam keadaan yang baik, murah rezeki dan bersemangat. Langsung saja topik kita hari ini, bom nuklir generasi kedua Cina. H-bom, hidrogen bom, reaksi termonuklir, reaksi fisi kombinasi dengan fusi. Cina sukses menjadi negara keempat yang memiliki bom hidrogen alias H-bom. Mengungguli Prancis 1 tahun lebih awal, membuat Prancis saat itu malu, marah, sebab harus tertinggal dari negara miskin Cina. Apa yang membedakan bom atom yang diledakkan di Jepang yang menewaskan ratusan ribu orang Jepang dan hidrogen bom? Keduanya ada senjata nuklir. Bom atom ada generasi pertama dari bom nuklir. Bom atom sendiri memiliki dua jenis, yakni bom atom uranium atau plutonium. Keduanya pernah diledakkan di Jepang. Keduanya ada reaksi nuklir fisi, melepaskan energi atau ledakan setara puluhan ribu ton TNT. Sedangkan hidrogen bom adalah bom nuklir berkemampuan 100 hingga ribuan kali lebih besar dari bom atom. Otomatis ledakan setara jutaan ton TNT. Gabungan sekaligus pemicu atau trigger diciptakan oleh bom atom alias reaksi fisi untuk memicu reaksi fusi atau reaksi termonuklir. Sederhananya, di dalam satu bom hidrogen terdapat bom atom sebagai trigger atau stick 1 untuk meledakkan memicu ledakan stick kedua, yakni reaksi fusi. Isotop hidrogen, yakni tritium dan deuterium, menyatu menjadi inti helium, lalu melepaskan sejumlah besar neutron dan energi pada saat yang sama sehingga menghasilkan tingkat kehancuran ratusan kali bahkan ribuan kali melebihi bom atom. Bahan bakar bom atom ada uranium atau plutonium. Kalau hidrogen bom ada litium dan hidrogen, isotop hidrogen antara deuterium dan tritium. Membuat bom hidrogen lebih sulit daripada membuat bom atom. Untuk memiliki bom hidrogen, maka harus terlebih dahulu menguasai bom atom. Memiliki nuklir ada impian semua negara, namun tidak semua negara memilikinya. Pada masanya, menguasai ilmu nuklir jauh lebih sulit daripada hari ini. Amerika mengukuhkan diri sebagai negara pertama pemilik bom nuklir, A-bom alias bom atom, maupun H-bom alias hidrogen bom. Negara kedua adalah Soviet. Berjarak beberapa tahun saja Soviet berhasil menorehkan diri sebagai negara kedua pemilik senjata pemusnah massal. Setelah itu ada Inggris, lalu Prancis dan Cina. Melihat list sangat jelas, hanya Cina saat itu negara satu-satunya berstatus miskin, baru merdeka. Setengahnya bangkrut, dikatakan bangkrut sebab keuangan yang sangat sulit pasca Perang Korea. Tapi akhirnya menguasai ilmu krusial, ilmu strategis, dan sangat modern di masanya. 5 negara inilah yang kini menjadi geng nuklir yang memiliki hak veto juga. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, ternyata Cina menunjukkan kapasitasnya mampu mengimbangi negara-negara maju, Amerika, Soviet, Inggris maupun Prancis, yang memang sudah makmur dan pandai. Apakah Cina dibantu Uni Soviet? Soviet era Stalin, Cina memang dibantu dengan sungguh-sungguh pada era itu. Banyak manufaktur dipindahkan ke Cina. Stalin berteman baik dengan Mao Zedong. Namun era Nikita dan seterusnya, di era itulah Cina dan Uni Soviet bermusuhan. Semua bantuan dan pengembangan nuklir apapun itu diakhiri oleh Soviet. Bahkan keduanya terlibat perang. Soviet pernah memiliki rencana untuk melancarkan bom nuklir ke Cina. Pada masa itu, namun strategi Mao Zedong mengubah pemikiran tersebut. Cina juga pernah ingin dibom nuklir oleh Amerika, baik pada masa Perang Korea maupun setelah itu. Namun itu semua tidak terjadi. Oleh sebab itulah Cina harus memiliki bom nuklir untuk menjamin kedaulatan.
kewibawaan, eksistensi, dan kedamaian negara itu sendiri. Cina menjadi negara Asia, negara miskin, negara berkembang pertama yang memiliki bom nuklir pada tahun 1964. Atomic bomb, bom reaksi fisi nuklir, diledakkan dan membuat negara-negara maju kaget. Indonesia pun kagum. Soekarno bangga ada negara New Emerging Force alias bekas dijajah imperial mampu membuat bom nuklir. Bung Karno bergegas meminta Cina memasok bom nuklir untuk Indonesia. Namun dikatakan ditolak oleh Cina. Cina meminta Indonesia yang harus mandiri menguasai ilmu tersebut. Oleh sebab itu Soekarno menugaskan 200 ilmuwan kita untuk belajar ilmu bom nuklir ke Beijing. Namun keinginan founder father kita gugur seiring peristiwa-peristiwa besar seperti G30 SPKI. Mimpi Bung Karno yang mana Indonesia harus memiliki bom nuklir terkubur bersama beliau. Bukan Indonesia, namun ternyata India yang menjadi negara Asia kedua memiliki senjata nuklir. Memiliki bom nuklir pada masa itu adalah terlarang. Amerika dan Uni Soviet melarang semua negara memilikinya. Amerika masih mengizinkan negara sekutu utama seperti Inggris dan Prancis untuk memilikinya. Namun berbeda dengan Uni Soviet, Soviet tidak mengizinkan ada negara lain yang memilikinya. Oleh sebab itu juga, Cina sangat merahasiakan proyek senjata nuklir hingga hari H alias nuklir diledakkan. Sebab takut dibombardir atau disabotase oleh Amerika maupun Soviet. Entah sabotase ilmuwan, infrastrukturnya apapun itu. Bahkan bapak bom hidrogen Cina misterius hingga 28 tahun. Apa yang dikerjakan beliau tidak diketahui oleh mertuanya. Hingga hari penganugerahan bintang jasa tertinggi dari negara. Ketika Cina berhasil menjadi negara Asia pertama yang memiliki senjata kiamat, Amerika di bawah kepemimpinan Truman, Eisenhower, dan Kennedy melarang Cina untuk memiliki bom hidrogen. Cina tidak boleh memiliki bom hidrogen. Maka Cina berpacu dengan waktu untuk memiliki bom itu. Semakin cepat semakin baik untuk menghindari tekanan geopolitik atau eksternal dunia internasional yang semakin tajam. Bisa saja berakhir pada invasi oleh negara-negara pemilik nuklir saat itu. Cina sukses meledakkan bom hidrogen pertama tahun 1167. Cukup 2 tahun 8 bulan, Cina berhasil mengembangkan bom nuklir generasi kedua alias transisi dari atomic bomb ke hidrogen bom. Amerika memerlukan waktu 7 tahun dalam masa transisi tersebut. Soviet 6 tahun. Inggris 5 tahun, Cina 2 tahun 8 bulan, dan Perancis 8 tahun. Menjadikan Cina negara miskin satu-satunya yang sangat berdaulat dipandang dunia internasional. Cina meledakkan bom hidrogen perdana sudah dalam bentuk warhead atau bom parasut atau status deploy. Sebab ilmuwan Cina mampu memecahkan halangan dan persoalan dalam miniaturisasi bom hidrogen, mampu membuat ukuran yang lebih kecil, kompleks, dan bisa diangkut oleh pesawat atau kelas senjata. Amerika perdana kali meledakkan hidrogen bom dalam bentuk eksperimen Ivy Mike. Bom hidrogen yang diisi dengan tritium cair mencapai berat hingga 62 ton. Diletakkan di suatu pulau memiliki volume yang sangat besar, sebesar rumah, alias belum dalam bentuk warhead atau air deploy, sebab masih harus memecahkan tantangan miniaturisasi. Sering waktu senjata hidrogen bom sudah mengalami revisi dan penyempurnaan. Kini semakin kecil, miniaturisasinya sudah mampu dimuat pada rudal balistik, rudal jelajah, proyektil, dan senjata-senjata yang lebih kecil atau versi bom neutron. Hingga hari ini hanya 2 konfigurasi hidrogen bom yang dipakai dunia, yakni konfigurasi Teller Ulam yang dibuat oleh ilmuwan Hungaria Amerika yang bernama Edward Teller,
yang sekarang diadopsi oleh mayoritas pemilik senjata hidrogen bom. Dan yang kedua adalah Yuming konfigurasi. Yuming adalah bapak bom hidrogen Cina. Konfigurasi Yuming dikatakan memiliki keunggulan maintenance, usia simpan, dan trigger yang lebih canggih di masanya. Apa perbedaan Taylor Ulam dan Yuming konfigurasi? Kita akan bahas. Soviet memakai konfigurasi sendiri, yakni Sloikia konfigurasi seperti kue layar yang berlapis-lapis. Namun uji kedua Soviet menggunakan konfigurasi Taylor Ulam hingga seterusnya. Yuming tidak pernah sekolah ke luar negeri, oleh itulah ia dipilih untuk mengepalai tim untuk menciptakan dan memecahkan persoalan hidrogen bom. Tentunya beliau sangat cerdas. Ia juga dipilih oleh bapak bom atom Cina yang bernama Chen Sangqiang. Tim tentunya cukup besar, terdiri dari ilmuwan hebat yang mayoritas lulusan luar negeri, yang memiliki status visi menjadikan Cina negara memiliki senjata pemusnah massal. Setelah melihat Jepang dilululantakan oleh bom atom, maka timbul ketakutan akan bernasib serupa apabila tidak memiliki kompetensi. Singkat cerita, Yuming berhasil menciptakan bom hidrogen dan meledakkannya pada tahun 1967, menjadikan Cina negara keempat dan negara Asia satu-satunya menguasai ilmu ini. Hulu ledak setara 3,3 juta ton TNT. Wujud bom hidrogen Yuming lebih kecil, lebih ringan. Pada dasarnya bom hidrogen lebih ringan daripada bom atom. Nah, konfigurasi Yuming membuatnya lebih kecil dan lebih ringan, sehingga bisa dikemas dalam bentuk warhead, bom parasut yang dideploy dari pesawat pengebom pada masa itu. Hal tersebut mengejutkan dunia, sebab dengan waktu singkat Cina sanggup membuat bom hidrogen perdana dan langsung memecahkan rintangan miniaturisasi, yakni berwujud warhead atau bom parasut, dan siap untuk pengeboman. Inilah konfigurasi Yuming berperan. Detailnya tidak ada yang tahu sebab Cina tertutup dan menjadi rahasia negara. Seperti apa wujud konfigurasi Yuming, semua negara nuklir juga merahasiakan rumusnya agar tidak ditiru tentunya. Secara prinsip konfigurasi Yuming dipahami tidak berbeda jauh dengan konfigurasi Taylor Ulam. Di dalam bom hidrogen Cina terdapat sejenis lensa. Tentunya bukan lensa biasa yang kita pahami. Lensa atau sejenis lapisan pemantul ini akan mengumpulkan sekaligus memfokuskan sinar X atau X-ray untuk mengenai bola deuterium, tritium, sehingga terjadi reaksi fusi dalam bom mulai meledak, melepaskan energi setelah terjadi reaksi fisi pada bom atom sebagai trigger. Konfigurasi Taylor Ulam sedikit berbeda pada cara kerja sinar X. Namun sering waktu Amerika membuat warhead W-88 yang kini terdapat pada SLBM, rudal balistik basis kapal selam nuklir mereka saat ini. W-88 mempunyai lensa khusus yang memfokuskan sinar X untuk meledakkan fusi. Persis cara kerja konfigurasi Yuming. Apakah Amerika mencuri ilmu Yuming? Secara detail tidak ada yang tahu persis, sebab sangat rahasia baik Amerika maupun Cina. Inti dari konfigurasi adalah seefisiensi manakah reaksi fisi dapat memicu ledakan reaksi fusi. Konfigurasi Yuming pada awalnya sudah mendesain hal yang lebih efisien untuk memicu ledakan fusi. Untuk memicu ledakan fusi harus mengalami suhu yang sangat panas dan tekanan yang sangat dahsyat. Konfigurasi Yuming menciptakan tekanan yang lebih tinggi agar dapat memicu reaksi fusi. Rancangan Yuming menjadikan Cina memiliki senjata nuklir generasi terbaru, memiliki tingkat efisiensi baik material, bentuk atau miniaturisasi, sebab pada masa itu Cina adalah negara miskin. Mereka harus mampu menghemat bahan bakar untuk nuklir.
untuk mendapatkannya pada masa itu sangat mahal dan langka, sehingga membuat Yiming harus memikirkan durable maintenance alias seefisiensi. Bom hidrogen Cina dikatakan memiliki keunggulan biaya pemeliharaan maintenance, mudah disimpan. Amerika dan Rusia sendiri sudah memusnahkan puluhan ribu senjata nuklir mereka, disebabkan mungkin biaya maintenance yang mahal dan sejumlah traktat pembatasan jumlah warhead nuklir. Kini Cina semakin kuat dengan memiliki segudang sumber daya, baik ilmuwan hingga ekonomi, membuat Cina kembali mengulang hal ajaib pada masa lalu. Masa lalu saja ilmuwan-ilmuwan Cina mampu membuat banyak senjata canggih dan strategis, sehingga menjadikan Cina setahap lebih mudah menjadi negara superpower. Saat ini hanya ada beberapa negara yang memiliki senjata nuklir dan generasi terbaru dari nuklir. Tentunya negara tersebut menjadi pemain utama di dunia saat ini. Cina salah satunya. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.